Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semuanya sehat ya. Ibu mengingatkan kembali untuk mengisi daftar kehadiran pada link yang telah Ibu bagikan pagi tadi di grup kelas kita ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yang mana Ibu akan pimpin sendiri. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Nah, di sini Ibu akan mengecek kembali kehadiran kalian. Yang pertama, Elsa Fana Surbakti. Hadir, Bu. Berliana Puteri. Hadir, Bu. Oksa Amelia. Hadir. Risa Adelia. Hadir ya? Putri Nur Aziza. Putri Nur Hadir, Bu. Aziza. Dan yang terakhir, Makfiro Puja. Hadir, Bu. Semuanya hadir ya. Semoga hari ini kalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur yang ada pada bangun datar. Untuk itu, Ibu akan menampilkan dulu video pembelajaran kita. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalian amati dengan betul, nanti setelah ini Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Bisa ya? Bisa, Bu. Matematika. Tema 4, subtema 1. Yaitu tentang ruas garis pada bangun datar. Ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Nah, untuk bangun datar adalah sebuah bangun berupa bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis. Berikut macam-macam contoh bangun datar, yaitu ada persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. Ayo perhatikan kedua gambar berikut ini. Menurut anak-anak, gambar apakah ini? Benar sekali, ini adalah keset dan serbet. Keset dan serbet berbentuk bangun datar. Bangun-bangun datar tertentu mempunyai ruas-ruas garis. Ayo sekarang perhatikan penjelasan berikut ini. Bangun datar yang bentuknya seperti keset disebut persegi panjang. Ruas garis pada keset yang bentuknya persegi panjang sebagai berikut. Yang pertama, ruas garis A, B, kemudian ruas garis C, D, ruas garis A, C, dan yang terakhir ruas garis B, D. Nah, dengan demikian
Keset yang berbentuk persegi panjang memiliki 4 ruas garis. Yang kedua, ayo kita tentukan berapa ruas garis pada serbet yang merupakan bangun datar berbentuk persegi. Yang pertama, ruas garis AB, kemudian CD, kemudian BD, dan yang terakhir AC. Dengan demikian, serbet yang bentuknya persegi memiliki 4 ruas garis. Selanjutnya, kita akan menghitung bersama berapakah ruas garis benda berikut ini. Menurut anak-anak, benda tersebut berbentuk seperti apa ya? Ya, benar sekali, segitiga. Nah, berikut ini adalah ruas garis pada bangun datar segitiga. Ada berapa? Mari kita hitung. 1, 2, 3. Dengan demikian, bangun datar berbentuk segitiga memiliki 3 ruas garis. Sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Anak-anakku, apakah nama bangun datar di atas? Adakah yang sudah tahu? Ya, benar sekali. Ini adalah bangun datar persegi panjang. Anak-anakku, berikut ini penjelasan tentang sisi, sudut, dan titik sudut. Mari kita simak. Bagian yang ditunjukkan panah yang berwarna kuning ini disebut sisi persegi panjang. Selanjutnya, bagian garis kuning yang melengkung yang ditunjukkan panah disebut sudut. Lalu, titik pada persegi panjang yang berwarna kuning ini namanya titik sudut. Sekarang mari kita hitung berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun persegi panjang. Kalian siap? Ayo! Adakah yang sudah tahu berapa banyak sisi pada persegi panjang? Ya, benar sekali. Sekarang mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, dan 4. Dengan demikian, persegi panjang memiliki 4 sisi. Sekarang, ayo kita hitung berapa banyak sudut yang dimiliki oleh persegi panjang. 1, 2, 3, 4.
Dengan demikian, persegi panjang memiliki 4 sudut. Selanjutnya, mari kita hitung berapa titik sudut pada bangun persegi panjang. Ayo. 1, 2, 3, 4. Dengan demikian, persegi panjang memiliki 4 titik sudut. Nah, tadi kan kalian sudah menonton video pembelajaran yang Ibu sudah berikan. Sekarang kalian boleh mengerjakan lembar kerja peserta didik pada link yang sudah Ibu berikan terlebih dahulu di WhatsApp grup ya. Untuk pembagian kelompok, itu Elsa Fana Surbakti bersama dengan Putri Nur Aziza, lalu Berliana Puteri dan Oksa Amelia, dan yang terakhir itu Rita Adelia dan Mokiro Puja. Jikalau kalian sudah selesai mengerjakan, boleh berbicara, Bu, kelompok kami sudah ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, boleh dikerjakan sekarang, Nak? Ibu, kelompok saya sudah. Sudah ya? Boleh Ibu tampilkan ya hasil kelompoknya? Nah, Bentar ya. kelompok saya sudah juga, Bu. Oke, terima kasih ya yang sudah mengerjakan dengan tepat waktu. Yang belum nanti silakan menyusul. Bentar ya.
Lewat ya. Sepertinya agak sedikit lambat. Sebelum itu, Ibu akan memberikan kalian terlebih dahulu materi kita pada pagi hari ini. Sabar, Bu, jangan marah. Emosiannya nih Ibu ini. Sabar Bu, laptopnya butuh asupan. Bentar ya. Ibu. Udah wansnya. Di bawah. Belum terlihat ya atau sudah terlihat? Belum, Bu. Loading. Bentar ya. Sudah, Bu. Sudah. Nah, jadi pada hari ini kita belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-6. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita pada muatan mata pelajaran matematika, itu yang pertama, melalui mengamati video bentuk-bentuk bangun datar, peserta didik dapat menguraikan unsur-unsur pada bangun datar secara tepat dan teliti. Yang kedua, melalui mengamati gambar, bentuk-bentuk bangun datar, peserta didik dapat menghitung banyaknya masing-masing unsur pada bangun datar tertentu dengan tepat secara teliti. Dan yang terakhir, melalui penugasan, peserta didik dapat mengelompokkan bentuk bangun datar menjadi bentuk-bentuk bangun datar berdasarkan unsur-unsur bangun datar tersebut secara teliti. Nah, di sini ada Ayo mengamati, di situ ada anak laki-laki yang sedang mengamati sebuah konblok yang berbentuk segi 6. Nah, tadi kita sudah menonton video pembelajaran tentang apa itu sisi, apa itu sudut, lalu apa itu sudut. Nah, di sini pada konblok yang berbentuk segi 6, yang mana banyak sisinya ada 6, lalu banyak sudutnya ada 6, dan banyak titik sudutnya ada 6. Nah, sisi adalah bagian tepi luar dari bangun datar. Sisi-sisi berbentuk garis. Nah, seperti segitiga ini. Segitiga ini bernama PQR. Ada 3 sisi di sini. Yang pertama, garis sisi PQ, garis sisi QR, dan garis sisi PR. Garis sisi PQ sering ditulis sisi PQ. Yang kedua, ada persegi, yang mana dia memiliki 4 sisi. Sisi yang pertama ada AB, ada BC, ada CD, dan ada AD.
dan keempat sisinya sama panjang ya. Lalu, persegi panjang itu memiliki 4 sisi juga, yang mana ada 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Lalu lingkaran hanya mempunyai 1 sisi, yang mana sisi melengkung disebut lingkaran itu sendiri. Bisa dipahami nak sampai sini tentang sisi? Bisa, Bu. Lalu ada titik sudut yang merupakan tempat pertemuan 2 buah garis lurus yang membatasi bangun datar. Titik sudut itu dinamai dengan 1 huruf besar. Nah, seperti ini. Segitiga ABC memiliki 3 titik sudut, yang mana ada 3, yaitu titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Lalu persegi mempunyai 4 titik sudut, ada titik sudut P, ada titik sudut Q, ada titik sudut R, dan ada titik sudut S. Dan berbeda dengan lingkaran tidak memiliki titik sudut. Bisa dimengerti ya tentang apa itu titik sudut pada unsur-unsur bangun datar. Lalu yang terakhir itu ada sudut, yang mana dia menyatakan nama sudut yang membentuk titik sudut. Biasanya diberi nama sesuai garis yang membentuk dan huruf yang merupakan titik sudut berada di tengah. Nah, di sini ada persegi, titik sudutnya itu berupa lingkaran kecil yang ada di sini. Ini merupakan sudut. Persegi itu ada 4 sudut, persegi panjang ada 4 sudut, lalu segitiga siku-siku ada 3 sudut, dan segitiga sama sisi itu punya 3 sudut. Sampai di sini, apakah kalian sudah mengerti? Ngerti, Bu. Ngerti ya. Nah, tadi kita membahas tentang hasil LKPD yang kalian kerjakan secara berkelompok. Semoga saja tidak menunggu lagi ya. Oke. Ini sudah ada 3 respon yang mana terdiri dari 3 kelompok yang beranggotakan 2 orang satu kelompok. Nah, ini yang pertama itu ada Elsa Fana Surbakti dan Putri Nur Aziza. Di sini Ibu memerintahkan untuk mengamati dan mencatat sekurang-kurangnya 3 benda yang ada di sekitarmu, lalu hitung banyaknya sisi, sudut, dan titik sudut pada setiap benda yang berbentuk bangun datar tersebut. Dan hasil jawaban teman kalian itu ada pintu dengan 4 sisi, 4 titik sudut, dan 4 sudut. Lalu ada ubin yang terdiri dari 4 sisi, 4 titik sudut, dan 4 sudut. Lalu yang terakhir itu ada ketupat. Sama ya hasilnya, yaitu 4 sisi, 4 titik sudut, dan 4 sudut. Kira-kira ini benar atau salah ya? Jawaban dari teman kalian. Benar, Bu. Benar ya. Lalu ada lagi jawaban dari teman kalian. Ini punya Nah, ini punya Oksa Amelia dan Beliana Puteri. Jawabannya, buku memiliki 4 titik sudut, lalu memiliki 4 sudut dan 4 sisi. Dan ada jam dinding yang memiliki 4 titik sudut, 4 sudut, dan 4 sisi. Nah, di sini ada Mister Segitiga, memiliki 3 titik sudut, 3 sudut, dan 3 sisi. Kira-kira benar atau salah ya? Benar ya. Lalu yang terakhir itu ada jawaban dari kelompok Makfiro Puja Kesuma dan Risa Adelia. Jawabannya itu ada HP, 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Lalu ada buku, 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Lalu yang terakhir ada bingkai foto dengan 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Semuanya benar dan sudah benar-benar memahami video pembelajaran yang Ibu berikan tadi ya.
Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi hari ini kita telah belajar tentang unsur-unsur bangun datar dan bagaimana menghitung jumlah yang ada pada unsur-unsur bangun datar. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak Tidak ada, ada, Bu. Tidak jika ada, tidak Bu. ada, kita akan tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa akan Ibu pimpin sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran ini dapat kalian ingat ya. Dan jangan lupa, Ibu akan membagikan link untuk kalian mengerjakan soal evaluasi yang mana akan Ibu tunggu sampai pukul 8 malam ya. Jika dirasa kesulitan, boleh bertanya pada grup kelas dan meminta bantuan dari kedua orang tua kalian. Bisa dimengerti ya? Bisa, Iya, Bu. Bisa, Bu. Kalau begitu, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.